Jadi bukan soal raja kecil yang balelo ya, Bung Rocky ini ya. Karena bagaimanapun juga para kepala daerah, terutama bupati dan wali kota itu kan sekarang ini kita tahu mereka itu banyak sekali mengandalkan alokasi anggaran dari pusat ya. Kalau anggaran pusat dipangkas, ya mereka nggak bisa apa-apa dan juga mereka nggak bisa memenuhi janji-janji kampanyenya kepada para konstituennya. Akhirnya kita mulai membaca satu potensi keretakan di dalam bukan sekedar di dalam kabinet, tapi juga kondisi di daerah yang mulai resah karena pemotongan anggaran itu berakibat panjang pada distribusi ekonomi, pada sistem penanganan kedaruratan ekonomi di daerah. Itu kan begitu banyak daerah yang betul-betul memang nggak ada PAD-nya itu, sehingga mesti disuplai dari pusat kan. Nah kalau pemotongan itu terjadi, lalu akibatnya apa? Akibatnya janji-janji kampanye dari bupati pada waktu pilkada kemarin tidak bisa dipenuhi. Maka rakyat akan menuntut. Rakyat tentu nggak perlu tahu bahwa ada pemotongan di pusat. Mereka hanya menganggap bahwa PAD itu akan menghasilkan proyek di daerah tuh. Tetapi itu tidak cukup. Lalu sumbangan dari pusat itu akhirnya dipangkas itu, dan itu membuat resah para bupati ini kan bupati juga sudah berjanji untuk memenuhi konstituennya melalui apa yang bisa langsung dilihat sebagai akibat dari kemenangan para bupati ini kan, yang disebut raja-raja kecil oleh Pak Prabowo. Tetapi kita tahu bahwa rakyat tidak mungkin dipaksa untuk mengerti bahwa penghematan itu harus juga berakibat pada bisnis rakyat di daerah, toko-toko souvenir yang tutup misalnya, atau menunggu ada perbaikan jalan, ternyata anggaran di PUPR di blok, bukan sekedar di IKN. Jadi kelihatannya uang itu tidak diedarkan sampai ke daerah, padahal banyak fasilitas negara yang ada di daerah yang juga harus dirawat kan. Kalau biaya perawatan itu dipangkas, itu artinya banyak lumut yang akan tumbuh di kantor-kantor pemerintahan, banyak tikus berkeliaran di plafon, dan yang berkeliaran di plafon mungkin bisa diusir oleh pembasmi Muhammad, tapi yang berkeliaran di laci-laci para pejabat daerah kan nggak bisa dihalau itu. Jadi ada potensi juga korupsi juga akan meningkat karena tuntutan kebutuhan ekonomi para pejabat di daerah ini kan akhirnya tidak bisa mereka penuhi itu karena anggaran pemerintahan yang kurang, maka mereka mesti nombok dari kantong sendiri, maka mereka akan cari cara untuk meres bisnis, maka bisnis tidak akan tumbuh di situ, maka pajak-pajak bisnis di daerah juga tidak akan masuk. Jadi ini kompleks. Jadi satu rantai strategi yang tidak dihitung secara komprehensif juga akan menimbulkan kedaruratan politik pada akhirnya, dan kita mulai melihat kedaruratan itu melalui pembangkangan yang disindir terus oleh Pak Prabowo sebagai raja-raja kecil. Nah itu yang mungkin bisa kita bayangkan bahwa DPR pada akhirnya harus mengevaluasi atau memutuskan kembali apakah perubahan anggaran itu harus melalui mekanisme yang lain atau hanya sekedar dinomenklaturkan sebagai penghematan dengan besaran yang tetap. Kan mestinya juga alokasi harus juga udah bisa dibaca di dalam waktu penganggaran, dan memang penganggaran itu dibuat oleh Sri Mulyani dan di dalamnya ada Pak Prabowo juga ketika tahun lalu itu penganggarannya disusun pada waktu Presiden Jokowi masih berkuasa. Jadi kita mesti fair juga melihat bahwa apa yang pernah dibayangkan di 2024 sebagai anggaran 2025 itu adalah impact dari jabatan Presiden Jokowi yang menginginkan ada anggaran yang akan memamerkan kesuksesan pembangunan. Sementara Prabowo harus menghadapi akibatnya bahwa anggarannya memang terbatas dan utang luar negeri mungkin tidak akan diperoleh.